Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Pemirsa yang dirahmati Allah, marilah kita simak ceramah dari Kiai Haji Abdullah Gimnastiar dengan tema "Tidak akan kecewa bila mengharap balasan dari Allah". Sebelumnya marilah kita perbanyak sholawat minimal 1000 kali sehari, agar hidup kita penuh barokah dan mendapatkan syafaat kelak. Jangan lupa berikan dukungan kepada channel kami dengan memberikan super thanks seikhlasnya. Marilah kita doakan semoga Agim sekeluarga dan para penonton YouTube ini diberikan kesehatan dan diberikan kebahagiaan dunia dan akhirat. Amin ya robbal alamin. Hadirin, sukses adalah masuk ke dalam surga. Tidak ada artinya orang mengatakan sukses dalam hal apapun kalau toh jadi ahli neraka. Ini ada 4 ciri orang yang sukses. Sudah pernah dibahas, hadis ini sahih. Insyaallah. Apa kabar? Baik. Baru mudik. Saya juga baru sampai. Alhamdulillah. Bukan mudik, kalau pulang ke sini apa namanya? Mukim. Baru pulang dari Perth, Australia, menengok pesantren di sana dan masjid. Alhamdulillah, Allah menakdirkan makmur masjidnya. Hadis ini Imam At-Tirmidzi dan Ibnu Hibban disahihkan oleh Al-Albani. Abdullah Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala ukhbirukum biman tahrumu alaihin nar. Maukah engkau kuberitahu orang yang diharamkan tersentuh api neraka? Masya Allah. Qalu bala ya Rasulullah, tentu saja wahai Rasul. Qala kullu hayyinin layyinin qaribin sahlin. Hayyin, layyin, qarib, sahl. 4 ciri orang yang tidak tersentuh api neraka. 4 ciri orang yang sukses. Hayyin. Seperti apa hayyin? Oh, bagi akhwat yang belum punya suami, 4 ciri. Ini kalau ada ikhwan yang punya ciri ini, terima kalau melamar ya, tapi kalau tidak melamar ya sabar. Kelihatannya saudara gelisah begini kan, takut tidak termasuk ini. Hayyin. Seperti apa orang yang hayyin? Orang yang hayyin ini adalah orang yang lahir batinnya tenang menenangkan, teduh meneduhkan. Orangnya itu benar-benar sakinah. Huwallazi anzala sakinah fi qulubil mu'minin. Dialah Allah yang menurunkan sakinah. Jadi orangnya itu benar-benar menjalani episode apapun dengan sikap yang tidak ada ruginya. Ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu khair. Sangat sungguh mengagumkan, menakjubkan urusan orang yang beriman. Semua urusannya itu jadi kebaikan. Ini hayyin. Dipuji, dicaci, diangkat, diturunkan, dihormati, dimaki, sehat, sakit, ada, tiada, dikagumi, diancam, selalu tenang, tidak tergesa-gesa, tidak emosional, semuanya serba terkendali di dalam berbicara, dalam bersikap. Dari mana? Hayyin ini dari mana? Orang akan memiliki hayyin ini kalau tauhidnya bagus.
Orang yang tauhidnya bagus, la ilaha illallah, itu Allah akan turunkan pribadi yang sangat mantap. Orang yang bertauhid itu yang bagaimana? Orang yang semua aktivitas hidupnya diniatkan sebagai ibadah kepada Allah. Tidak ada yang dituju dalam hidupnya selain keridhaan Allah, pahala di akhirat kelak. Orang yang hayyin itu orang yang tidak berharap dari makhluk untuk kepentingan dirinya, kecuali hanya berharap dari Allah. Ikhlas, tawakal. Syaitan tidak bisa menggelincirkan mukhlasin dan mutawakilin. Orang yang hayyin itu benar-benar bahagia dalam hidupnya, memancar, karena hati yang nyaman akan memancar. Rasulullah SAW adalah orang yang sempurna tauhidnya. Semua nabi mengajarkan tauhid. La ilaha illallah, Allahu ahad, Allahu samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Semakin hati ini berharap dari selain Allah, berharap dipuji, berharap dikagumi, berharap dicintai, berharap dibalas budii, semakin kesibukan kita hanya mengharapkan sesuatu dari makhluk, semakin tidak hayyin. Orang banyak mudah gelisah, mudah jengkel, mudah marah, mudah kecewa kalau berharap dari makhluk. Kalau berharap dari Allah, hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Kalau hati ini benar-benar hanya Allah yang diharapkan, apa yang dilakukan hanya karena Allah, apapun hanya bersandar kepada Allah, hakul yakin Allah yang maha tahu akan menurunkan ketenangan. Ala bizikrillah tatmainnul qulub. Camkan, hanya dengan ingat Allah hatimu akan tentram. Fadhkuruni adzkurkum washkuruli wala takfurun. Makin ingat kepada Allah, Allah ingat kepada kita secara spesial. Alhamdulillah. Periksa hati. Setiap kali gelisah, periksa. Pasti sedang berharap, bersandar, bergantung kepada selain Allah. Periksa. Jadi orang yang diharamkan tersentuh api neraka adalah orang yang tauhidnya benar, ajeg, bersih, mantap. Lawannya tauhid, syirik. Ada syirik yang besar, ada syirik khafi. Ria itu syirik. Inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya syirik itu adalah kezoliman yang besar sekali. Maka rekan-rekan sekalian, harus dilatih untuk meluruskan niat di dalam hal apapun. Bekerja, niatkan lillahi ta'ala. Bukan masalah gaji, bukan masalah rezeki. Kalau ikhlas bekerja, lakukan yang terbaik. Wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Al-Baqarah 195. Lakukan yang terbaik lillahi ta'ala. Wa huwa ma'akum aynama kuntum. Dan dia, Allah, bersamamu dimanapun kau berada. Wallahu bima ta'maluna basyir. Dan Allah maha melihat apapun yang kau kerjakan. Rezeki sepenuhnya ada dalam genggaman Allah subhanahu wa ta'ala. Rezeki sepenuhnya Allah yang membagi sesuka Allah. Kapan, berapa jumlahnya, kapan dilapangkan, kapan disempitkan, kapan diberi, kapan diambil, hanya Allah yang menentukan. Terserah Allah. Yang penting bagi kita, sibuk bekerja, jadi amal soleh. Tenang.
Tidak ribet tentang karir. Karir, tidak usah diribetkan. Allah yang mengatur karir kita. Tu'til mulka man tasya wa tanzi'ul mulka mimman tasya wa tu'izzu man tasya wa tudhillu man tasya biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Ali Imran 26. Ayo, berumah tangga ibadah. Menasehati suami, istri, anak ibadah. Bukan kita yang bisa mengubah. Ada kalanya nurut, ada kalanya tidak nurut. Semuanya jadi amal soleh. Ayo rekan-rekan sekalian, luruskan niat. Kuliah, mau cari gelar. Kuliah adalah ibadah. Belum tentu di wisuda. Mungkin mati kita sebelum di wisuda, meninggal. Berapa banyak yang meninggal sebelum di wisuda? Bagi kita, kuliah adalah ibadah. Niatnya cari keridhaan Allah, caranya benar. Sama, bekerja, berumah tangga, apapun yang kita lakukan. Kalau niatnya karena Allah, mencari keridhaan Allah, dan di jalan Allah, tenang. Tapi kalau ingin dipuji, ingin diakui, ingin dikagumi, ingin dihormati, ingin dicintai, ingin dibalas budii, itu dunia sakit hati. Periksa, kalau sedang galau, pasti berharap sesuatu dari makhluk. Berharap dari Allah, pemilik segala-galanya. Ma'asabaka min hasanatin famin Allah. Tidak ada kebaikan yang bisa datang kepada kita kecuali dari Allah. Bergabung jin dan manusia, semua nih akan memberikan kepada kita satu butir kurma. Allah tidak kehendaki, tidak ada, tidak terjadi. Allah pemilik semua karunia. Mau jadi ahli sorga? Berhentilah bersandar kepada makhluk. Itu yang membuat hidup ini tidak bahagia, karena Allah tidak suka kita ria. Hayyin itu orang yang bertauhidnya, orang yang ikhlas. Latih terus hadirin, tidak punya pilihan. Bahagia itu hanya ada pada keikhlasan. Makin ikhlas, makin bahagia. Ada tauhid rububiyah, yakin Allah yang menciptakan, Allah yang menghidupkan, tidak ada selain Allah. Tapi tauhid uluhiyah, kita benar-benar ikhlas mengabdikan apapun yang kita lakukan hanya agar Allah ridho. Nyapu mencari keridhaan Allah, mandi mencari keridhaan Allah, nolong orang mencari keridhaan Allah, masak mencari keridhaan Allah, ngantar anak sekolah, semuanya niatnya cuma satu. Berbuat baik ke istri, berbuat baik ke suami, bukan untuk dikagumi, supaya Allah ridho saja. Berbakti kepada orang tua, bukan karena orang tua baik ke kita, bukan. Kita berbakti ke orang tua karena Allah suka. Berhenti mengharap apa-apa dari makhluk. Rasakan saja hadirin. Tenang,